Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat bergabung teman-teman sekalian dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan diskusi dan hasil presentasi pada minggu ini tentang permasalahan pokok pendidikan Indonesia pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan oleh kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Ardi Fajar, kemudian Firdaus Rifai, Anak Nabila Putri, Muhammad Prodi Ataya Jovani, dan yang terakhir ada Heru Baitur Rahmat. Baik, untuk memulai presentasi kita pada hari ini, marilah kita ucapkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembacaan materi pertama yaitu tentang pemerataan dan kuantitatif terhadap permasalahan pokok pendidikan Indonesia akan dibahas oleh Anak Nabila Putri. Disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Masalah pokok pendidikan yang pertama yaitu ada pemerataan. Pada awalnya, di Indonesia pemerataan pendidikan telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada bab 11, Pasal 17 yang berbunyi tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah itu dipenuhi. Landasan yuridis pemerataan pendidikan tersebut penting sekali karena dijadikan sebagai landasan pelaksanaan upaya pemerataan pendidikan guna mengejar ketertinggalan kita sebagai akibat penjajahan. Masalah pemerataan pendidikan merupakan persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, diharapkan pendidikan akan semakin merata, karena merata di dalam arti yang sesungguhnya tidak mungkin dicapai. Hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar tidak diikuti dengan sanksi bagi yang tidak mengikutinya, karena sistem pendidikan itu sendiri belum memungkinkan untuk itu. Next slide. Selanjutnya, masalah pokok pendidikan yang kedua yaitu kuantitatif. Masalah kuantitatif pendidikan merupakan masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah akibat terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas khususnya pada tingkat sekolah dasar, di mana permasalahan tersebut mencuat pada tahun-tahun lampau. Tapi saat ini masalah itu sudah bisa teratasi, apalagi dengan telah banyaknya didirikan SD swasta yang dengan kata lain dapat mengatasi permasalahan kuantitas pendidikan. Sisa permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Untuk itu, dalam mengupayakan permasalahan ini, pemerintah perlu menaruh perhatian yang lebih agar anak-anak yang tinggal di daerah terpencil tersebut ikut merasakan pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan membangun sekolah dasar negeri di daerah yang masih minim kuantitas pendidikannya, dan tentunya sekolah yang dibangun juga dilengkapi sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang proses belajar mengajar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekianlah materi tentang pemerataan dan kuantitatif, yaitu permasalahan dari pendidikan Indonesia yang telah disampaikan oleh Ahnaf Nabila Putri. Dan selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang bagian permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Firdaus Rifai. Disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membahas tentang kualitas. Kualitas pendidikan umumnya dilihat dari hasil atau output pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Kadar ketercapaian tujuan ini dapat dilihat dari hierarki tujuan terkecil, yaitu tujuan pembelajaran, khususnya indikator pencapaian hasil belajar, kualitas ketercapaian, TPK, indikator
Selanjutnya dapat menggambarkan ketercapaian tujuan pembelajaran umum kompensasi dasar. Demikian secara hierarki, sehingga dapat diketahui pula tujuan-tujuan yang lebih jauh, yaitu tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran atau kuliah, tujuan institusional atau lembaga pendidikan, dan tujuan nasional pendidikan. Tujuan ini diterapkan sebelum proses pendidikan dimulai. Kadar ketercapaian tujuan ini tergantung pada lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Unit terkecil yang akan menentukan ialah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Memang kadar ketercapaian tujuan sukar atau sulit diterapkan secara pasti karena alat ukur keberhasilan seseorang anak di sekolah belum ada yang baku. Ada kalanya sistem penilaian ada yang menggunakan panduan acuan normal dan acuan patokan. Rambu-rambu kadar keberhasilan atau ketercapaian tujuan secara umum dapat ditetapkan seperti kadar pencapaian tujuan minimal 75% atau menurut kurikulum sekolah. Indeks prestasi atau IP minimal 2,00 untuk program S1 di perguruan tinggi. Walaupun kadar minimal sudah ditetapkan, tetapi pada akhirnya yang memutuskan nilai adalah si penilai atau evaluator itu sendiri. Keadaan seperti ini menyebabkan kita mengalami kesukaran untuk menetapkan kadar mutu yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, permasalahan mutu pendidikan sukar diketahui dalam arti yang sesungguhnya. Next slide. Efisiensi. Pendidikan dikatakan efisiensi atau ideal ialah bila penyelenggaraan pendidikan tersebut hemat waktu, tenaga, dan biaya tetapi produktivitas atau hasil optimal. Pendidikan dikatakan efisiensi bila pendayagunaan sumber daya yang ada atau waktu, tenaga, biaya tepat sasaran. Kadar efisiensi itu tergantung pada pemberdayaan sumber daya tersebut. Bila yang terjadi misalnya tidak hemat atau boros waktu, biaya dan tenaga tidak berfungsi secara optimal, maka kadar efisiensi rendah atau kurang efisien. Kadar efisiensi di lapangan atau realita ditentukan oleh keadaan pendayagunaan ketiga kriteria tersebut. Bila penyelenggaraan pendidikan tidak atau kurang fungsian tenaga yang ada, sementara waktu dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga banyak yang terbang sia-sia, apalagi biaya yang dikeluarkan banyak, maka kadar efisiensi rendah. Analisis seperti ini dapat diarahkan pada unsur-unsur terkecil dari ketiga kriteria tersebut. Misalnya, apakah waktu yang digunakan sesuai dengan rencana? Apakah guru mengajar sama dengan jam wajib mengajar setara dengan pegawai negeri 24 jam per minggu? Demikian pula analisis dapat dilakukan dari unsur-unsur makro sehingga dapat diketahui efisiensi secara nasional. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Firda Termai yang telah menyampaikan materi bagian permasalahan pendidikan Indonesia tentang efisiensi dan efektivitas. Baik, untuk materi selanjutnya dan materi yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu tentang efektivitas dan relevansi tenaga kependidikan yang akan disampaikan oleh Muhammad Prodi Ataya Giovanni. Disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, efektivitas. Pendidikan dikatakan efektif ialah bila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya, yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat oleh dosen sebelum mengajar, atau memberikan kuliah dilaksana secara utuh dengan sempurna. Maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Sempurna di sini meliputi semua komponen perencanaan seperti tujuan, materi atau bahan, strategi, evaluasi. Sebaiknya dikatakan kurang efektif apabila komponen-komponen rencana tidak terlaksana dengan sempurna. Misalnya tujuan yang ingin dicapai tidak tercapai semuanya. Materi tidak tersajikan semuanya, strategi belajar mengajar tidak tepat, evaluasi tidak dilakukan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, relevansi tenaga pendidikan, tenaga kependidikan. Pendidikan dikatakan relevan ialah bila sistem pendidikan dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kesesuaian tersebut meliputi kuantitas, jumlah, ataupun kualitas itu output tersebut. Selanjutnya,
Kesesuaian tersebut hendaknya mempunyai tingkat keterkaitan dan keterpaduan. Masalah-masalah pendidikan dapat terjadi jika tenaga kependidikan tidak mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai manajer pendidikan. Sebagai manajer pendidikan, setiap tenaga kependidikan, terlebih lagi untuk setiap pemimpin institusi pendidikan harus mengembangkan kemahiran dasar yang dibedakan menjadi 3, yaitu 1, kemahiran teknis yang cukup untuk melakukan upaya dari tugas khusus yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, kemahiran yang bercorak kemanusiaan yang diperlukan untuk bekerja dengan sesamanya guna menciptakan keserasian kelompok yang efektif dan yang mampu menumbuhkan kerjasama di antara anggota-anggota bawahan yang dia pimpin. Yang ketiga, kemahiran menganalisis situasi dan permasalahan dengan konsep ilmiah yang relevan, yang dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan dan bertindak secara tetap. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Muhammad Brodi Ataya Jovani yang telah menyampaikan materi terakhir kita, yaitu tentang efektivitas dan relevansi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Baik, dengan berakhirnya materi ini, maka berakhir pula lah presentasi kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya akan saya sampaikan bahwasanya di Indonesia tersebut masih ada beberapa masalah pendidikan yang harus kita selesaikan sebagai generasi penerus bangsa. Nah, yang pertama telah kita bahas mengenai pemerataan. Telah dibahas dalam undang-undang juga bahwasanya tujuan nasional negara Indonesia yaitu untuk tujuan pendidikannya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka oleh karena itu semua pelosok-pelosok yang ada di Indonesia tidak merasakan pendidikan, eh, bagian pemerintahan di pendidikan mencanangkan beberapa program yang berusaha untuk agar pendidikan tersebut sampai dan merata pada anak-anak yang belum dapat merasakan atau mengenyam apa itu pendidikan. Kemudian, yang kedua ada kuantitatif. Nah, kuantitatif ini berkaitan langsung dengan banyaknya siswa dalam satu sekolah tersebut. Hal ini berkaitan langsung dengan sekolah pelosok juga. Nah, karena adanya pemerataan tadi bahwasanya pemerintah juga melakukan efektivitas atau idealisme dari kuantitatif atau jumlah banyak siswa tersebut, bagaimana sih cara mereka untuk mendapatkan atau mengenyam pendidikan dengan layak seperti anak-anak lainnya. Kemudian kualitas. Nah, kualitas ini berkaitan dengan output dari pendidikan itu sendiri, yang dimana jika suatu sistem pendidikan tersebut saling berintegrasi dengan baik dan tujuan-tujuannya pun saling berkaitan, maka dan tujuannya pun saling berkaitan, maka eh, pencapaian suatu tujuan pendidikan tersebut dan kualitasnya pun dapat kita lihat dari output yang dikeluarkan, yaitu apakah siswa tersebut dapat mengenyam pendidikan baik yang di pusat maupun yang di pelosok negeri sekalipun. Untuk selanjutnya yaitu efisiensi. Nah, efisiensi ini penyelenggaraan dengan hemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga kerja. Akan tetapi dengan adanya kehematan tersebut juga menghasilkan peserta didik atau pendidik-pendidik yang unggul yang Ardi, bisa. Ardi, kenapa nggak tunggu aku tadi? Baiklah untuk baiklah untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Heru Paitur Rahmat, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Materi berikutnya yaitu materi efektivitas. Pendidikan dikatakan sebagai pendidikan dikatakan efektif ialah bila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana program yang dibuat sebelumnya. Tepat guna bila direncanakan mengajar, persiapan mengajar yang dibuat oleh guru atau silabus yang disusun oleh dosen sebelum mengajar, memberikan kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna. Maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Sempurna di sini multi semua komponen perencanaan seperti tujuan, materi, bahan, sinergi, evaluasi,
Sebaliknya, dikatakan kurang efektif apabila komponen-komponen rencana tidak terlaksana dengan sempurna. Misalnya, tujuan yang ingin dicapai tidak tercapainya semuanya. Materi tidak tersajikan semuanya. Strategi belajar mengajar tidak tepat. Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan rencana. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Herwat Rahmat. Dan untuk materi terakhir ada tentang relevansi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, yang mana kita telah mengetahui bahwasanya relevansi itu adalah apakah idealisme atau relevan berkaitan dengan tenaga kependidikan melalui pendidikan tersebut dan tenaga kependidikan sendiri. Pendidikan dikatakan relevan bila satu sistem pendidikan dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Beda lagi halnya dengan kualitas pendidikan yang di mana suatu sistem kita telah mengetahui bahwa sistem tersebut merupakan suatu komponen-komponen yang di mana ada tujuan pembelajaran, ada strategi, ada bahan, ada pendidik, dan lain sebagainya. Dan tersebut harus relevan dan eh, memiliki korelasi antara satu dengan lainnya agar terciptanya suatu tujuan pendidikan. Dan demikianlah materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Dapat kita katakan bahwasanya permasalahan pendidikan akan selalu ada melalui se- searah dengan perkembangan zaman dan perkembangan pendidikan yang ada pada saat ini. Oleh karena itulah kita dibutuhkan sebagai pengembang pembelajaran maupun seorang akademikus yang akan memperbaiki masalah tersebut sehingga pendidikan Indonesia dapat merata dan anak-anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Baiklah, akhir kata marilah kita pada penghujung presentasi ini marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah berpartisipasi dan telah menonton presentasi kami ini. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun yang kekurangan yang kami lakukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.